kita sudah difitnah orang, sudah mentok rasanya, tidak bisa mengelak lagi, sudah barang itu seperti terjadi, serahkan aja urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Al-mab'utsu ilan nasi kaffah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang-orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, begitu ketua masjid Bapak Haji Pandrido beserta seluruh pengurus yang kami muliakan dan yang sama-sama kita hormati. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kubur itu orang-orang tua kita, para penasehat. Insyaallah kita semua Bapak Ibu jemaah yang berhadir pada subuh ini tidak dapat disebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rutin setiap Rabu subuh kita mengaji. Kali ini kita mengambil dan mendulang hikmah dari kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nanti membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu banyak isinya mengandung kisah. Maka di samping kisah-kisah itu Allah terangkan masalah hukum. Adapun nanti ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dia terang masalah hukumnya. Ada yang mutasyabihat, perlu penjelasan daripada hadis, penjelasan daripada ulama. Dan maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, maka Allah katakan ini kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, menceritakan suatu kisah yang paling bagus, satu kisah yang paling menarik, satu kisah yang paling banyak iktibar di dalamnya, yaitu kisah Nabi Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah terbaik di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita lihat riwayat ke belakang. Maka bermula dari masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu punya anak pada usia 90 tahun. Punya anak bernama Ishak. Siapa nama ibunya? Siti Sarah, ya. Kalau Siti Hajar nanti Ismail. Punya anak bernama Ishak. Kemudian
Ishak ini menikah dengan seorang wanita bernama Rifkah. Nah, dari rahim Rifkah ini maka lahirlah dua anak. Satu anak bernama Ais, satu anak bernama Yakub. Nah, satu anak bernama Ais, satu anak bernama Yakub. Kemudian rasa sayang daripada Ishak dan Rifkah ini ternyata terbagi. Rasa sayangnya Rifkah itu lebih kepada Yakub, sementara Ishak itu lebih kepada Ais. Nah, dari sinilah bermula kehancuran rumah tangga itu ketika orang tua berbagi kasih, memilih kasih sayang kepada anak. Nah, maka nanti kata Rasulullah SAW, tidaklah orang tua itu nanti dia tidak akan diperdulikan oleh anak-anaknya. Orang tua itu tidak akan diperdulikan anak-anaknya ketika dia memilih kasih kepada anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah ceritakan jelas di dalam Al-Qur'an ketika Ishak pada usia tuanya dia buta, matanya buta. Kemudian dia ingin dibuatkan makanan oleh anaknya. Nah, maka dia menyuruh Ais, wahai anakku, tolong buatkan makanan untukku, kata Ishak. Namun ternyata terdengar oleh Rifkah yang sayangnya lebih kepada Yakub, maka dia panggil segera adanya, wahai Yakub, tolong segera cepat engkau buatkan makanan untuk ayahmu dan cepat kau meminta doa kepada ayahmu. Dan di sini kita mendapat pelajaran bahwa ya, doa seorang ayah itu bahkan lebih utama daripada doa ibu. Doa seorang ayah itu menentukan daripada kesuksesan seorang anak. Maka Bapak Ibu, kalau untuk kesuksesan dunia, anak itu minta doanya kepada bapak. Ya, ini kadang-kadang terbalik kita kan. Ketika anak mau ujian, tolong ya ma, tolong ya bunda doakan. Ini ujiannya berat, waktunya singkat, nggak cukup belajar. Begitu. Serius dia minta doa kepada ibunya. Sementara kalau sama bapaknya, sama ayahnya, singkat aja, sekedar lalu aja, Pak, ya doakan ya, gitu. Padahal seharusnya kalau masalah sayang, masalah ya doa ini doa bapak. Saya dulu pengalaman yang sudah merasakan saya. Ketika dulu selesai kelas 6 aliyah di Medan tuh, masuk saya kuliah 2 tahun di UIN, ya, di UIN Medan. Kemudian dapat beasiswa, saya jalur eksternal, beasiswa mau ke Beirut, Lebanon. Itu berangkat tahun 2012 ke Jakarta. Itu orang tua saya tak ridho, ya, karena khawatir kuliah nanti nggak selesai di UIN. Padahal mendapat beasiswa waktu itu di Ma'had Sya'ama di Jakarta Timur, di Buaran 1. Ya, itu kita tak khusus, kemudian baru dikirim ke Beirut. Itu Bu ya, ibu saya itu ridho dia, walaupun tidak ridho kali, tapi ayah saya sama sekali tidak ridho dia, tidak ikhlas dia. Ya. Lalu apa yang terjadi Bu? Pasangan juga berangkat waktu itu tahun 2012, masih aktif Polonia terakhir lagi sebelum diserahkan ke Arhadut, ya. Berangkatlah terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta dijemput di Soekarno-Hatta, dibawa ke pondok baginya. Nah, setelah itu tidak sampai 2 tahun, ternyata feeling ayah saya di Medan, tidak jadi kami berangkat. Kenapa? Karena rusuh di Beirut sampai hari ini di Lebanon. Ya, masalah Islam Sunni Syiah.
tak selesai-selesai. Nah, dan akhirnya saya pulang pun ke Medan, balik lagi, maka Masya Allah terbengkalai pendidikan, merantau ke sana kemari. Ya terkait juga dengan masalah biaya Bapak Ibu. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih melanjutkan studi di Pekanbaru. Nah, maka meminta doa kepada bapak, ya, kepada ayah. Kalau ditanya betul Bu, lebih sayang bapak ini lagi kepada anak daripada ibu lagi. Walaupun memang ada hadis Rasul itu, ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa kami berbakti? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. 3 kali, 1 kali ayah. Tapi kita tidak bisa berbicara satu hadis saja Bu. Nanti ada riwayat lain, ya. Ketika orang tua itu pernah mencuri di rumah anaknya, ya, diadukan kepada Rasulullah SAW, lalu dipanggil. Sebelum ditanya betul, turun malaikat Jibril mengatakan, tanya dulu wahai Muhammad, kenapa dia mencuri di rumah anaknya? Ternyata, ya, setelah ditanya, kenapa engkau mencuri di rumah anakmu? Karena anakku kurang perhatian kepadaku, kata ayahnya. Maka kata Rasulullah, sungguh engkau tidaklah mencuri di rumah anakmu, karena semua harta anak itu ternyata punya ayah, ya. Nah, jadi bapak sini kalau punya anak atau kita masih punya orang tua, ada ayah kita bilang cantik betul mobil doa, tolong kasih Bu, tolong kasih Pak, ya. Nah, cantik betul bajumu itu nak kasih, punya ayah itu. Ya. Maka Masya Allah Bapak Ibu. Dan ketika makanan ini diantar, sebelum diantar dibuat makanan oleh Yakub, disuruh oleh ibunya Rifkah, ya. Namun dia disuruh memakai baju yang sering dipakai Ais, ya, jaket berbulu yang sering dipakai Ais. Ketika ditemui ya Ishak, karena buta diraba pakaiannya. Lalu ya, ini makanan telah aku bawakan, kata Yakub. Diraba sama Ishak. Nah, kenapa suaramu berubah, wahai Ais? Padahal yang datang itu memang, kenapa suaramu seperti Yakub? Padahal memang ya, Yakub, sudahlah ya, makan sajalah, makanlah lagi ya, dimakanlah makanan ini. Setelah dimakan, baru Yakub minta doa, wahai ayah, tolong doakan aku. Tanpa menyebut nama yang lain, langsung Nabi Ishak itu mendoakan. Didoakan, doakan aku ayah agar banyak keturunan. Nah, kemudian berbalik kepada ibunya, apa kata Rifkah? Wah Yakub, sudah engkau minta tadi doa kepada ayahmu, sudah wahai ibu. Beruntunglah engkau nanti wahai Yakub. Kemudian tak lama datang lagi Ais membawakan makanan. Lalu dia masuk, wahai ayah, ini makanannya sudah jadi, sudah ada. Kenapa kalian ini, kata Ishak? Bukankah dari sudah datang? Bukankah dari sudah diantar makanan? Lalu kata Ais, berarti ayah sudah makan? Sudah. Berarti Yakub yang membawa makanan ayah. Ayah, tolong doakan aku, beri aku agar Allah memberikan aku kekuatan. Maksudnya apa ini? Ais ini berencana untuk membunuh adiknya Yakub. Masya Allah, ya. Maka ini bahayanya kalau kita membeda-bedakan rasa kasih sayang itu, nanti akan terjadi perpecahan. Ini Allah ceritakan secara terang-terangan masalah aib seorang nabi, ya. Di dalam agama kita ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terang. Nah, maka karena mendengar itu Rifkah pun langsung memanggil Yakub, sini lah, cepat engkau siapkan pakaianmu, siapkan bekalmu semua, pergilah engkau ke rumah pamanmu Laban. Berangkatlah Bu, ya, berangkat ke rumah pamannya Laban. Nah, sampai di rumah pamannya, apa dia katakan, wahai paman, sepertinya aku akan lama tinggal di sini.
tidak apa-apa wahai anakku, kan anaknya juga tubuh ya, Laban. Laban mengatakan, enggak apa-apa wahai Yakub, tinggallah di sini. Engkau bekerja bersamaku. Tinggal bu sama dengan pamannya ini. Nah, kemudian sudah agak lama tinggal. Paman ini punya 2 putri bu, 2 anak. Satu ya, satu nama anaknya Lia, satu lagi nama anaknya siapa? Ada yang tahu kisah ini? Satu lagi nama anaknya Rahil. Nah, satu Lia, satu Rahil. Kalau Lia ini bu ya, Lia ini pak, sejelek-jeleknya laki-laki, buruk laki-laki tidak akan mau sama dia pak. Karena Lia ini memang jelek juga rupanya, ya berantakan lagi tubuh ya. Seandainya tersesat di jalan, tidak ada orang yang mengantar gitu lah kira-kira ya. Itu kalau Lia berbeda dengan kakaknya siapa bu? Rahil. Rahil ini cantik bu, putih, bersinar wajahnya, ya. Dan jadi ternyata di dalam keluarga itu kadang kakak beradik itu terjadi nih bu. Ada kakaknya itu jelek, adiknya itu cantik, ya. Ada kakaknya keturunan negro, adiknya putih pula. Ini terjadi nih bu, ya. Jadi datanglah Yakub ini kepada pamannya. Dia sampaikan, aku rasa-rasanya tak enak wahai paman. Aku tinggal di sini sementara, engkau punya anak gadis buah, ya. Jadi kalau engkau ridho paman, nikahkanlah aku sama si Rahil. Cari cantik bu, ya. Nah, nikahkanlah aku dengan Rahil wahai paman. Apa kata si paman? Boleh Yakub, engkau menikah dengan si Rahil, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau kerja dulu kepadaku selama 4 tahun. Ya, kerjalah dia bu sama pamannya ini 4 tahun. Kerja Yakub ini 4 tahun bersama pamannya. Dihitung betul bu, sampai 4 tahun. Disampaikan sama Yakub, wahai paman, ini ku hitung betul nih paman, berapa tahun ini, ya. Nah, sudah saatnya aku nikah nih sama Rahil. Gitu kira-kira bu ya. Nah, jadi terus apa kata pamannya bu? Wahai Yakub, sesuai dengan adat kebiasaan kita, itu kalau kakaknya belum menikah, adiknya belum boleh nikah. Itu ya. Kalau ada adat-adat sekarang seperti ini, mungkin ada juga di sekarang bu ya. Kalau kakaknya nggak nikah, rasa-rasanya adiknya jangan nikah dulu, ya. Dan akhirnya paksa dinikahkan dulu bu, ya, dinikahilah Lia ini. Singkat cerita, nikah Lia dengan Ishak, walaupun tanpa ada rasa bu. Bahkan Yakub itu merasa tertipu dia, merasa dicurangi dia. Nah begitulah bu, terkadang karma itu terjadi, bahwa ya kita yang pernah mencurangi orang, yang menzolimi orang, maka kita akan juga nanti suatu saat akan dicurangi. Ya, kita akan dizolimi. Maka hati-hati kita hidup nih, ya Bapak Ibu. Kapan dia dizolimi, dicurangi? Ketika tadi Yakub mencurangi Ais, masalah makanan yang diantar kepada Ishak. Ternyata dibayar kontan. Maka nanti 2 yang dibayar kontan di dunia ini, ya, hukuman yang langsung Allah balas itu 2. 1 memutuskan tali silaturahim, 2 menzolimi orang lain. Kalau ini ya kontan, langsung Allah balas di dunia. Jadi rasa-rasanya kalau kita dicurangi, ditipu kita segala macam, tarik diri kita. Mungkin kita dulu pernah menipu, pernah mencurangi orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah dengan Lia ini, banyak anaknya bu, ya. Nah, kemudian tapi tidak dengan rasa cinta, tidak dengan rasa sayang. Kemudian apa kata suatu saat dikatakan Yakub kepada pamannya, wahai paman, jadi kapan aku menikahi Rahil? Hatinya ke Rahil bu, ya. Menikah kau dulu dengan si dia, kemudian 6 tahun lagi engkau bekerja bersamaku.
baru menikah dengan Rahil. Beberapa tahun dulu penantian. 4 tambah 6, 10 tahun. Tapi hidup juga dengan dia. Anaknya ada juga. Tapi tidak diapakan dan tidak dipedulikan, dia cukup saja sama Yakub. Ya, dia bekerja 6 tahun dengan tambah lagi 6 tahun dengan pamannya sampai waktu yang dinantikan. Pamannya langsung yang memanggil daripada Yakub, wah Yakub, sini ya. Ini waktunya engkau menikah dengan Rahil. Betapa bahagia hatinya, Bu. Yang dinanti-nanti selama ini tercapai. Ya, 10 tahun 2 periode presiden dulu, ya. Ini ku hitung betul ini wahai paman. Dinikahkanlah dengan Rahil ini, Bu. Ya. Hidup dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian. Ini tadi diabaikan dia. Ya, karena memang pernikahan dengan dia sama sekali tidak cinta, kasihan, iba pun tidak ada. Ya. Nah, cuma memang Yakub ini kaya, Bu. Kaya dari hasil kerjanya, dan dia diberikan oleh Allah mukjizat, ya, menikah dengan Rahil. Setelah menikah dengan Rahil, ternyata Rahilnya tidak bisa punya anak, mandul. Akhirnya apa kata si dia ini? Ya, aku jelek-jelek kayak gini, apa aja anakku gitu ya. Untuk apa cantik tapi nggak punya anak, ya. Panas hati Bu si Rahil, ya. Panas hati dia, dipanggilnya lah budaknya untuk asalin Nabi Yakub ini dinikahi lagi. Nikah bawa tangan kalau orang bilang ada anak. Ini dibalas pula lagi sama si dia, dipanggilnya juga budaknya. Kemudian dikasih lagi sama Nabi Yakub. Akhirnya dari 3 perempuan, 2 budak, 1 wanita, si dia anak Nabi Yakub itu ada 11 orang. Sementara dari Rahil belum ada. Maka lama menikah, Rahil menanti-nantikan anak. Akhirnya setelah lama penantian, lahirlah seorang anak, yang anak ini pun adalah nabi tertampan sepanjang masa. Ya, nabi tertampan pada masa itu Allah lahirkan dari rahim Rahil, itulah bernama Yusuf. Ya. Maka ketika Yusuf sudah mulai dia besar, dia katakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, aku bermimpi ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya. Dan maka apa kata ayahnya ini? Ya. Apa kata Yakub kepada Yusuf atas mimpinya ini? Kata Yakub, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaidan, karena nanti mereka akan berbuat jahat. Dia khawatir saudara-saudaranya akan berbuat jahat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf bermimpi ini, dia ceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya khawatir akan dia. Ini masalah kasih sayang tadi, Bu. Masih tertumpang kasih sayang Yakub kepada Yusuf. Dan ternyata sebelum ibunda Yusuf, Rahil itu meninggal, masih lahir 1 anak lagi bernama Bunyamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tadi Yakub tidak memperdulikan istrinya, yang pertama Lia beserta anak-anaknya, memang mereka hidup berdampingan, ya, tapi rasa kasih sayang perhatian itu kurang. Maka berencanalah anak-anaknya yang 11 ini. Coba kalian lihat, wahai adik-adikku, kata abah yang paling tua, lihat ayah kita, rasa-rasanya tidak sayang dia sama kita. Lebih sayang dia kepada Yakub dan Bunyamin.
Bahkan kepada Yusuf dan Bunyamin. Kepada Yusuf dia berlebihan ayah, wahai saudara-saudaraku. Gimana kalau kita bikin rencana? Apa itu bang? Kita bunuh saja Yusuf. Bagaimana caranya bang? Kita ajak keluar. Datang 11.000 dijumpai Yakub minta izin. Wahai ayah, izinkanlah Yusuf itu bermain-main sama kami di luar. Biar supaya dia tahu suasana luar. Apa kata Yakub? Aku khawatir akan keselamatannya. Nanti kalian bermain sibuk, kalian biarkan dia akhirnya diterkam serigala. Tidak wahai ayah, kami ini kuat-kuat 11 orang, besar-besar badan kami. Bisa kami jaga Yusuf itu wahai ayah. Lalu di sini salahnya letak Nabi Yakub ketika dia menyerahkan perlindungan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya udah, silahkan kalian bawa. Tapi ingat, perlindungan dia aku serahkan kepada kalian. Jangan kalian biarkan dia. Kalian harus jaga dia betul-betul. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara ini memang dikerjai betul Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur. Wahai Yusuf, sebelum dimasukkan, buka baju wahai Yusuf. Kenapa nih bang? Buka aja, masa banyak alasan. Nah, ini kadang hati-hati kita bersaudara. Kalau ada yang seperti itu, bu, ya. Nah, abangnya jahat sama adiknya tanpa dia memberitahu alasan. Nah, ini bisa jadi dikasih sayang tuh bagi-bagi. Ya, akhirnya apa? Dimasukkan ke sumur, diambil baju, kemudian disiramkan darah dari serigala yang mereka bunuh. Lalu dibawa pulang sambil pura-pura menangis menemui Yakub. Wahai ayah, Yusuf telah diterkam serigala. Sedihlah ayahnya, bercampur marah. Bukankah tadi sudah aku katakan kepada kalian? Bukankah aku sudah berpesan kalian harus menjaga dia? Menangislah Yakub. Menangis, bahkan tangisannya itu berlarut-larut sampai dalam riwayat itu dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir itu sampai buta. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang rombongan keluarga yang hendak mengambil air di sumur. Ketika ditimba, ternyata lihat ada gulam, ini ada anak. Kemudian lewat rombongan raja. Nah, anak ini Bani Yusuf ini dia dijadikan justru jadi barang dagangan, jadi budak. Nah, datang raja ini lewat, dijual lah kepada raja. Wahai raja, ini ada anak, maukah kau membelinya? Dibeli sama raja dengan harga murah, hanya 2 dirham saja. Nah, diambil sama raja ini, dibawa ke istana. Ya. Sementara keluarganya Yakub itu rindu dia dengan kerinduannya, meskipun hidup dengan bergelimang harta. Mukjizat Nabi Yakub ini kan, bu, dia ini banyak hewan ternaknya. Jadi kalau dia elus perut hewan ternak itu, tahu dia di dalam itu warnanya warna apa. Apa yang dia minta dari warna hewan ternak di dalam itu bisa keluar, bisa sesuai dengan keinginannya. Jadi harganya mahal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf ini dibawa ke istana. Dimandikan dia, sayang raja nih kepada dia. Sayang betul raja dia, bahkan sudah seperti anak angkat. Meskipun di kerajaan itu jadi pembantu. Yusuf ini walaupun dari keluarga kaya, bu, dia masih bekerja keras. Nggak gengsi dia, bu. Ya, walaupun dari keluarga kaya, dari Nabi Yakub, hartanya banyak, tapi disuruh jadi pembantu, ya, oke. Disuruh kerja di istana, oke. Jadi budak, siap. Maka Masya Allah, setelah tinggal di kerajaan sampai berumur 15 tahun, pergilah raja ini suatu ketika bersama rombongannya pergi berburu. Tinggallah Yusuf itu di kamarnya, di istana. Ya. Nah, ternyata banyak yang tertarik kepada Yusuf ini, saking memang dia tampan, cerdas, pintar, bersih. Ya. Akhirnya bukan hanya orang lain, tapi istri raja pun tertarik kepada dia. Ya, datanglah Zulaikha ini, dia ketuknya pintu, dibukanya, bu, pintu Yusuf ini masuk dia ke dalam tanpa basa-basi lagi. Dilihatnya Yusuf ini, bu, ya, apa kata dia? Udahlah ya Yusuf, nggak usah munafik lagi, ayo kita buat, gitu ya kan? Menolak Yusuf ini, menolak Pak, ya, tidak mau dia pertama.
Aku tahu dari matamu kau suka juga sama aku Yusuf. Ayolah, tidak wahai ibunda, tidak wahai ratu, tidak, aku takut, kata Yusuf. Walaupun dalam Quran itu ya, walaqad hamma bihi wa hammat biha wa hamma bihi, ada rasa-rasa itu, tapi Allah jaga langsung. Laula an ra'a burhana rabbi, kalaulah Allah tidak kuatkan dia, tidak berikan dia burhan, ya, kekuatan, ya, justru maka langsung nanti Yusuf itu akan bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah jaga Yusuf, Allah jaga Yusuf. Lari ke arah pintu, ditarik oleh Zulaikha dari belakang, koyaklah baju itu dari belakang. Seketika raja pun sudah pulang terjaga, langsung ke depan pintu dibuka, terjadilah sandiwara. Ya, ini singkat kita cerita di waktu terbatas. Terjadilah sandiwara. Apa kata? Ya, kata ratu tadi ini, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas untuk Yusuf ini? Dia telah melecehkan aku, katanya. Maka sudah difitnah begitu Yusuf, tak bisa berkata apa-apa, Bu. Dan memang jangan berkata apa-apa. Kalau kita sudah difitnah, ini artinya kita sudah difitnah orang, sudah mentok rasanya, tidak bisa mengelak lagi. Sudah barang itu seperti terjadi, serahkan saja urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Yusuf itu berserah diri kepada Allah, langsung melalui penasehat raja, apa katanya? Sebentar dulu wahai raja, jangan engkau terus langsung memberikan hukuman. Kita lihat kronologinya. Dilihat, ini kan kamarnya Yusuf. Kemudian dia pun berlari ke arah pintu, bajunya robek dari belakang. Dibisikkan sama penasehat itu, wahai raja, istrimu yang salah. Tidak gengsi raja itu, tidak gengsi dia selaku pemimpin, ya, istrinya salah, dia tidak gengsi. Apa dia katakan? Sudah, kita tutuplah kasus ini. Kalau raja yang gengsi itu, Bu, ya, itu nggak ada cerita tuh, dia nggak akan terima walaupun salah istrinya, akan orang juga yang dihukum, Bu, ya. Ini terjadi dulu di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun begitu. Betapa dia seorang pemimpin yang rendah hati. Apa kata dia? Wahai sahabatku, dari dulu sampai sekarang aku adalah penggembala, kata Umar bin Khattab. Kalau aku salah, tolong nasihati. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sungguh luar biasa engkau wahai Umar. Engkau sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, dengan segala sesuatu yang kau punya, engkau masih sanggup merendah. Aku tak sanggup seperti wahai Umar, kata Abdurrahman bin Auf. Maka ibunda, hadir raja hatinya bersih. Akhirnya cerita ini ditutup. Akan tetapi karena nampak ribut-ribut, ini ceritanya cepat tersebar. Karena ada orang yang melihat, dilihat oleh netizen, langsung ya tersebar berita ini ke seluruh, ya, bukan hanya istana tapi luar istana juga tahu cerita ini. Ceritanya apa? Bahwa ya seorang ratu mau ya berselera dengan seorang budak. Itulah. Dan pada akhirnya dicemeh lagi, nggak tahan, Bu, dengan fitnah ini. Ratu ini diundangnya lah semua, Bu, wanita-wanita tercantik dari bangsawan, ya. Karena mereka sering mengejek. Akhirnya dia buat sebuah jamuan di sebuah aula. Nah, ada satu kisah ingin membuat masak-masakan. Ada jamuan untuk makan-makan, ya. Diundang, Bu, disediakan sayuran, buah, silakan, ini sudah tersedia. Ambil pisau kalian, ambil sayur, buah, potong, makan. Seketika sudah mengiris itu, Bu, dipanggillah Yusuf. Wahai Yusuf, keluarlah engkau. Ya, keluar Yusuf, melihat melirik semua, Bu. Dipotong sayur, dipotong buah. Tidak terasa tangan itu terpotong, berdarah-darah. Ya, berdarah-darah melihat daripada wajah Yusuf. Maka kata Rasulullah SAW, nanti orang beriman ketika wafatnya pun seperti itu, ya. Kematian itu sakit, akan tetapi tidak terasa bagi orang yang beriman
Sebab dia melihat gambaran-gambaran surga, gambaran keindahan, kenikmatan yang Allah perlihatkan. Jadi rasa sakit itu hilang. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi tidak ada rasa sakit itu, rasa perempuan-perempuan itu lagi, karena kalah dengan melihat ketampanan Yusuf. Nah, bahkan kata Rasulullah, tidaklah orang beriman itu dia wafat kecuali gambaran-gambaran setelah dia mati itu diperlihatkan. Makanya kita berharap sebelum kita menjelang wafat, ya, sebelum kita mati, Allah perlihatkan gambaran-gambaran Allah tabir riyadil jannah, sehingga tidak terasa kita wafat tuh, ya, tidak terasa kita dicabut, ya, nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Yusuf berlalu pergi, barulah tersadar. Apa kata perempuan ini? Kalau beginilah wahai Zulaikha, ya, kita bagi rata aja lah Yusuf dia. Ya. Kemudian apa? Dipanggil Yusuf lagi. Wahai Yusuf, kembali. Engkau mau melayani kami, maka engkau akan terbebas dan engkau akan kami beri imbalan. Tapi kalau engkau menolak, kami akan membuat fitnah. Kami akan membuat fitnah terhadapmu dan engkau akan kena hukum. Apa kata Yusuf? Hukuman lebih aku cintai daripada harta yang akan kalian berikan. Apa yang terjadi? Dia menolak, dia pergi, akhirnya dia buat fitnah bahwa dia telah menggoda-goda wanita-wanita bangsawan. Akhirnya apa? Dijebloskan ke penjara. Dari umur 15 tahun sampai umur 27 tahun. 12 tahun di dalam penjara. Ketika di penjara ada dua orang, ya, dua orang tahanan yang masuk bersama dia di dalam ruangan. Yang satu bermimpi ada burung yang mematuk makanan, yang satu lagi ada air yang dituangkan ke gelas. Lalu mereka berkata, wahai Yusuf, coba terangkan mimpi ini, mimpi yang kami alami kepada kami, wahai Yusuf. Berikan kabar daripada mimpi itu, wahai Yusuf. Kata dua tahanan tadi ini, aku mau menceritakannya, tapi kalian jaga rahasianya. Kata Yusuf, karena Yusuf memang mendapat ilham di dalam penjara, ya, mendapat ilham itu banyak di dalam penjara. Jadi ketika diceritakan, dijelaskan oleh Yusuf, engkau yang burung mematuk makanan di atas kepalamu, engkau akan dihukum mati. Sementara engkau yang dituang air dalam gelas di atas kepalamu, engkau akan menjadi orang kepercayaan raja. Nah, itu takwil ya Bu, Pak, ya. Jadi kalau Bapak, Ibu ada yang bermimpi seperti ini, inilah kira-kira maknanya. Nah, ya. Ternyata betul takwilnya. Yang satu dihukum mati oleh raja, yang satu lagi diangkat menjadi orang kepercayaan. Tapi sebelum itu disampaikan sama Yusuf, wahai engkau yang mendapat kepercayaan, nanti engkau sampaikan kepada raja atas kelebihan aku ini. Baiklah wahai Yusuf. Setelah dia keluar, lupa dia, dilupakan setan terhadap Yusuf yang ada di dalam penjara. Maka suatu ketika bermimpi pula raja ini, ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus. 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Mimpi macam apa itu? Kemudian ada 7 tangkai kurma yang kering, ada 7 tangkai kurma yang basah. Bingung raja ini, siapa yang bisa mengartikan mimpi ini? Dipanggil semua ahli-ahli mimpi, ya, ahli hikmah, ahli ilmu dipanggil. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi daripada raja ini. Teringatlah orang kepercayaan ini, wahai raja, ada di dalam penjara orang yang bisa. Siapa dia? Yusuf. Yusuf anak angkatku, kata raja. Iya. Panggil dia kemari. Dibawa dari penjara di hadapan raja. Wahai Yusuf, jelaskan mimpiku itu, kata raja. Padahal hatinya dia sudah rindu juga terhadap anak angkatnya. Ya, dia sayang kepada anak angkat itu, cuma karena fitnah-fitnah yang dibuat gak kuat juga dia. Ya. Nah akhirnya apa? Jelaskan mimpiku itu, wahai Yusuf. Diterangkan sama Yusuf, wahai raja, nanti akan terjadi 7 tahun masa subur,
masa makmur, ada 7 tahun nanti masa paceklik, masa kering. Maka wahai raja, di 7 tahun masa subur ini semua tanah-tanah kosong yang ada gemburkan, tanam, manfaatkan. Nah, dimaksimalkan. Kata Nabi Yusuf. Bahkan apa kata Nabi Yusuf terakhir di cerita itu? Ya wahai raja, kalau engkau mau, angkatlah aku menjadi pengurusnya, angkatlah aku menjadi bendaharanya, bendahara negara ini. Itu awal ceritanya, ya. Jadi ini cocok juga, ya. Pas juga untuk orang-orang yang ingin mencalon dia tahun 2024. Ini maksudnya apa? Kalau memang dirasa-rasa kita punya potensi, kita bisa, cocok, silahkan maju. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba mengajukan diri, ya. Apalagi kalau sudah ada niat yang lain, ya. Tapi kalau memang mampu rasanya, ya. Nah, kemudian apa? Diberikanlah kepercayaan kepada Yusuf, diangkatlah dia jadi bendahara negara, diurus semua, bagus, makmur, kerajaan makmur. Kemudian apa, Bu? Ya, semua masyarakat yang ada di negeri Mesir itu diberikan makanan. Bukan hanya negeri Mesir, tapi negeri-negeri tetangga seperti Yordan dan yang lainnya itu mendapat, ya, mendapat bantuan makanan, mendapat bantuan dari pemerintah, ya. Nah, suatu ketika dia lihat ada 11 orang, ya. Dia kenal saudara-saudara, wajah saudaranya masih kenal dia. Langsung Yusuf memanggil langsung, hai kalian yang ada di sana, kemari. Dipanggil sama Yusuf, langsung Yusuf yang mengisi karung-karung mereka. Lalu Yusuf bertanya, kalian cuma 11 orang bersaudara? Tidak sebetulnya wahai menteri, tidak sebetulnya, kami ada satu lagi, ya, ada satu lagi di rumah. Nah, apa kata Yusuf? Kalian pulang dari sini, besok kalian bawa. Kalau tidak kalian bawa, kalian nggak dapat makanan lagi. Maka balik yang 11 orang ini kepada Yakub, ya. Lalu apa kata dia? Wahai ayah, kata raja kami harus bawa Bunyamin. Kami harus bawa Bunyamin ke istana agar supaya kita dapat makanan lagi. Lalu apa kata Yakub? Sungguh aku ragu kepada kalian. Dulu Yusuf sudah aku berikan, kalian biarkan sampai dia mati. Sekarang Bunyamin mau kalian ambil juga lagi. Tapi setelah dirayu-rayu semana, wahai ayah, kalau kami nggak mau Bunyamin, nanti kita nggak dapat makanan, ya. Maka kita dengan berat hati, ya udahlah, kalian bawalah Bunyamin itu. Tapi bedanya, kalau tadi di Yusuf, Yakub itu perlindungannya diserahkan kepada saudara-saudaranya. Kalau Bunyamin, apa kata Yakub? Keamanan dan perlindungan Bunyamin aku serahkan kepada Allah. Maknanya apa? Selagi kita bergantung pada manusia, kita akan rugi, Pak. Ya. Tapi kalau kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jaga dan selesaikan urusan kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunyamin dibawa oleh 11 orang ini sampai ke istana, dipanggil langsung sama Yusuf, dibariskan, diberikan bekal makanan. Bunyamin dimasukkan 1 bongkah emas. Apa yang terjadi? 10 meter mereka berjalan, dipanggil, wahai kalian, sini. Inilah ribut-ribut sebelumnya ada emas raja hilang. Siapa di antara kalian semua ini yang mengambil, mencuri emas di istana ini, maka dia akan dihukum. Apa hukumannya? Menjadi budak. Maka dicari-cari, ini sengaja memang Bunyamin kantongnya dikasih emas sama Yusuf. Akhirnya lihat, punya Bunyamin yang ada emasnya. Akhirnya dia tinggal. 11 orang balik lagi ke Yordan. Lalu sampai kepada Yakub, apa kata anak yang 11? Wahai ayah, Bunyamin tinggal di sana. Tapi ketika itu ayahnya tenang, tidak risau seperti Yusuf dulu. Katanya, aku yakin Bunyamin aman, dan aku masih yakin kalau Yusuf itu masih hidup. Kata Yakub. Maka Masya Allah, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bunyamin sudah di istana dengan Yusuf. Bunyamin pun mengatakan,
Dilihat wajah, engkau Yusuf abangku? Iya dik, akulah Yusuf abangmu. Ribulah mereka yang lama tak bertemu, berpelukan. Tinggallah Bunyamin di istana. Kemudian orang tuanya tadi Yakub sebelum pergi yang 11 ini pulang dititipkan jubah oleh Yusuf untuk dibawakan kepada ayahnya. Ketika jubah itu dibawa yang 11 anak ke rumah Yakub, maka rasa-rasanya Yusuf datang ke rumah itu. Masih bau harum daripada jubah itu saja sudah mengobati rindu daripada Yakub yang bertahun-tahun lamanya. Dicium sama Yakub, Masya Allah, maka sembuh daripada kebutaan. Mereka berangkat ke istana karena memang sudah dijanjikan ya diberikan tempat tinggal di Mesir. Berangkat Yakub beserta istrinya Rahel, kemudian insyaallah 11 anak ikut sampai di istana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayahnya ini belum mengenali daripada Yusuf ini. Jadi ketika melihat raja, ya Yusuf itu ternyata ketika raja sudah wafat, beliau yang langsung diangkat sebagai raja. Ketika melihat raja, langsunglah sujudlah daripada Yakub sujud, istrinya sujud, maka anak-anaknya yang 11 pun sujud kepada Yusuf. Maka seketika Yusuf berlari menggendong ayahnya, lalu dia pun berdiri. Maka 11 bintang itu adalah saudaranya, matahari itu ayahnya, bulan itu adalah ibunya. Inilah kisah yang Allah ceritakan di dalam Quran surah Yusuf. Nanti silakan kita membaca, banyak sekali aktibar yang dapat kita peroleh daripada kisah Nabi Yusuf ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.